Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang audit internasional pada restoran The Basmeholic. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan rekan-rekan kerja saya. Yang pertama yaitu Berta Octavia, yang kedua Niswatul Akhyari, yang ketiga Iza Ersa Hakim, yang keempat Muhammad Rafi Albani, yang kelima Esa Afrilia. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Niswatul Akhyari. Kepada Niswa kami persilakan. Latar belakang adanya fluktuasi budaya yang memasuki dunia kuliner di Indonesia akibat era globalisasi yang mulai masuk dan mengharuskan masyarakat merubah pola perilaku konsumsi yang cenderung mengikuti gaya hidup orang luar. Menurut Widianto 2017, survei kantor World Panel mengungkapkan gaya hidup konsumen Indonesia menunjukkan perubahan signifikan yang kini lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah. The Basmeholic merupakan salah satu resto yang ada di kota Lubuk Linggau yang menyediakan makanan protein dengan konsep Korea dan menggunakan harga porsi per orang atau paketan. Tujuan audit. Tujuan 1, memeriksa jalannya usaha yang sedang dijalankan. Tujuan 2, memeriksa kesesuaian pencapaian tujuan penjualan dengan penjualan yang dihasilkan. Tujuan 3, memberikan masukan berdasarkan hasil audit yang telah dilaksanakan untuk keberlangsungan usaha dan peningkatan laba serta strategi penjualan. Waktu pelaksanaan audit internal ini dilakukan di Basmeholic yang beralamatkan The Basmeholic yang berlokasi di Ekspres Timur 1, Sembrang 2 Musirawas, Batu Rip Tabah, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Ruang lingkup audit. Adapun ruang lingkup yang dalam pelaksanaan audit ini berfokus pada daya saing jual, kreativitas produk yang ditawarkan, promo yang diberikan, dan strategi pemasaran. Materi yang kedua akan disampaikan oleh Esa. Kepada Esa kami persilakan. Hasil audit. Temuan pertama, jumlah volume penjualan produk yang ditawarkan selalu sama setiap harinya. 2. Banyak masyarakat yang masih belum sesuai dengan cita rasa masakan. 3. Kurangnya promosi yang ditawarkan oleh pihak pemilik usaha. 4. Harga yang ditawarkan menjadi pertimbangan bagi konsumen. 5. Kurangnya inovasi dalam produk yang tersedia. 6. Tempat usaha terbilang kurang strategis. 7. Diperlukannya tindakan untuk meningkatkan penjualan agar omset dapat ditingkatkan. Rekomendasi tindakan. Temuan pertama, banyak masyarakat yang masih belum sesuai dengan cita rasa masakan. Rencana tindak lanjut, memperkenal makanan Korea dengan cara mengikuti pameran yang disediakan untuk berjualan di stand. 2. Kurangnya promosi yang ditawarkan oleh pihak pemilik usaha. Rencana tindak lanjut harus melakukan promosi dengan ikut memasangkan iklan di sosial media dan info media yang mudah dijangkau masyarakat. 3. Jumlah volume penjualan produk yang ditawarkan selalu sama setiap harinya. Rencana tindak lanjut, produk yang ditawarkan pada buku menu harus disediakan dan stok harus lebih banyak ketika hari weekend agar konsumen tak kesulitan jika ingin menambah menu yang diinginkan. 4. Harga yang ditawarkan menjadi pertimbangan bagi konsumen. Rencana tindak lanjut harus menyediakan promosi dan diskon pada hari-hari tertentu agar konsumen merasakan kemudahan dan keringanan jika ingin membeli produk. 5. Kurangnya inovasi dalam bentuk yang tersedia. Rencana tindak lanjut, produk yang disediakan harus bisa diinovasikan dengan menu makanan Korea baru baik dari makanan berat, makanan ringan maupun minuman yang disediakan. 6. Tempat usaha terbilang kurang strategis. Rencana tindak lanjut, tempat usaha harus lebih strategis lagi agar mudah dijangkau dari kalangan mata masyarakat atau harus memberi pengenalan resto yang dapat menarik minat konsumen. 7. Diperlukannya tindakan untuk meningkatkan penjualan agar omset dapat ditingkatkan.
Penjualan harus ditingkatkan dengan cara harus berinovasi agar produk yang disediakan serta memberikan penawaran yang baik untuk meningkatkan daya beli konsumen. Penutup, laporan audit internal sudah berjalan dengan prosedur yang dibuat dan jadwal pelaksanaan yang sudah ditentukan pada tanggal 05.20 Juni pada The Best Meat Holics. Adapun temuan dalam pelaksanaan audit yaitu masih belum mengalami peningkatan usaha dalam ruang lingkup penjualan yang ditentukan. Maka diperlukannya peningkatan strategi penjualan dan inovasi produk yang ditawarkan agar mencipta strategi market yang baru. Memberikan inovasi produk penjualan, konsisten dalam menjalankan usaha, dan komitmen yang tinggi untuk usaha yang dijalankan dengan tujuan untuk kesenjangan usaha dan peningkatan laba yang akan dihasilkan. Baiklah, materi yang ketiga akan disampaikan oleh Muhammad Rafi Albani. Kami persilakan. Audit report atau laporan audit dalam rangka program audit internal periode Juni 2024. Nama perusahaan itu The Best Meat Holic. Nama pemilik adalah Debbie Celicia. Tim auditor adalah dari kelompok 5. Auditor 1 sampai ke 5 bernama Iza Hersa Hakim, Berta Octavia, Niswatu Akhyari, M. Rafi Albani, dan juga S. Afrilia. Di sini saya akan membacakan tentang sasaran internal audit. Yang pertama adalah melihat lokasi resto The Best Meat Holic Resto. Yang kedua, melihat penjualan dan produk yang disediakan serta melihat kesediaan menu pada buku menu. Yang ketiga, memberikan masukan berdasarkan hasil audit agar pihak usaha dapat memperbaiki penjualan dan inovasi untuk kemajuan usaha serta membuat laporan pembukuan yang baik. Dan juga yang kedua adalah ruang lingkup. Yang pertama mencakup penjualan produk, inovasi penjualan, strategi, promosi, dan tempat usaha. Yang ketiga adalah hasil temuan dari audit adalah A. Kesesuaian, yaitu produk yang ditawarkan, harga produk. The Best Meat Holic Resto menyediakan makanan protein yang tinggi dan menu masakan Korean food. Berbagai macam paket harga yang disediakan dan dapat dikonsumsi oleh orang dewasa dan anak-anak. Yang ke B adalah ketidaksesuaian, harga jual yang menjadi pertimbangan konsumen, cita rasa yang belum sesuai di kalangan masyarakat, kurangnya inovasi pada menu yang ditawarkan, kesesuaian volume produk harus disesuaikan dengan kepentingan konsumen, dan promosi dan diskon kurang diberikan. Dan juga tempat usaha yang belum banyak dikenal orang, dan juga diperlukan tindakan untuk meningkatkan omset. Kesimpulan dari audit kami adalah laporan audit internal telah berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, sehingga telah mendapatkan hasil berupa temuan-temuan yang ada di The Best Meat Holic Resto berupa inovasi produk, volume produk, harga yang ditawarkan, dan lokasi yang kurang diketahui oleh masyarakat. Maka dari itu harus diperlukan strategi pemasaran dan inovasi produk bagi pemilik bisnis ini untuk tetap mempertahankan usaha yang dijalankan serta meningkatkan omset penjualan. Materi yang keempat akan disampaikan oleh Iza Hersa Hakim. Kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan daftar temuan dan rekomendasi dari kelompok kami untuk The Best Meat Holic Resto. Untuk kondisi yang pertama yaitu banyak masyarakat yang masih belum sesuai dengan cita rasa masakan. Kriteria yang pertama, rasa yang baru di lidah konsumen menjadi pertimbangan. Penyebabnya, banyaknya masyarakat yang belum mengetahui restoran Korea dan berakibat kurang dikenalnya resto Korea di kalangan masyarakat. Di sini kami merekomendasikan harus memperkenalkan cita rasa masakan Korea dengan cara ikut pameran, stand jika ada suatu event atau acara. Kondisi yang kedua, kurangnya promosi yang ditawarkan oleh pihak pemilik usaha. Kriterianya promosi produk dan promosi penjualan. Penyebabnya dapat mempengaruhi informasi usaha yang ditawarkan
dan akan berakibat kurangnya pengetahuan masyarakat sehingga dapat mempengaruhi omset yang akan diperoleh. Di sini, kami merekomendasikan baik pemilik ataupun karyawan harus memiliki kerja tim yang baik dan juga harus memberikan masukan untuk kemajuan usaha. Contohnya, mengadakan promosi untuk pembelian paketan dengan harga yang besar, mendapatkan free minuman atau makanan ringan, atau mengadakan diskon untuk hari-hari tertentu dengan ketentuan yang disetujui oleh pemilik usaha. Kondisi yang ketiga, yaitu jumlah volume penjualan produk yang ditawarkan selalu sama setiap harinya. Kriterianya yaitu stok produk harus distabilkan agar konsumen tidak merasa kecewa jika menginginkan produk yang lebih banyak. Penyebabnya yaitu banyak menu yang kosong pada buku menu dan akan berakibat dapat mengurangi kepuasan konsumen. Di sini kami dari kelompok 5 merekomendasikan kepada pemilik dan karyawan harus memperhatikan kesediaan stok untuk penjualan, khususnya pada hari weekend. Harus menambah jumlah stok yang disediakan, karena dapat dipastikan jika hari weekend banyak orang yang mengunjungi resto. Kondisi yang keempat, harga yang ditawarkan menjadi pertimbangan bagi konsumen. Kriterianya yaitu harga yang ditawarkan untuk makan menjadi pertimbangan bagi kalangan para remaja. Penyebabnya harga menjadi pertimbangan dan akan berakibat pada beberapa konsumen. Di sini kami merekomendasikan untuk memberikan promosi untuk menarik daya beli konsumen. Semisalkan dengan menyediakan menu paketan jumbo dan menu paket yang ekonomis. Kondisi yang kelima yaitu kurangnya inovasi dalam produk yang tersedia. Dengan kriteria menu yang disediakan tidak ada tambahan menu baru yang ditawarkan. Untuk penyebabnya yaitu tidak adanya menu baru dan akan berakibat mempengaruhi minat beli konsumen. Di sini kami merekomendasikan untuk produk yang ditawarkan harus bervariasi dan diperlukannya perubahan serta penambahan menu yang akan ditawarkan. Hal ini biasanya akan menarik minat konsumen untuk mencoba menghilangkan rasa penasaran yang ada pada konsumen. Yang keenam, tempat usaha terbilang kurang strategis. Dengan kriteria banyaknya masyarakat belum mengetahui lokasi resto ini. Lokasi resto tidak terbilang kurang strategis. Berakibatnya banyak orang yang masih mencari akan lokasi resto. Di sini kami merekomendasikan untuk tempat usaha seharusnya lebih dapat dikenal oleh masyarakat dengan cara yang lebih menarik pandangan masyarakat. Contohnya di depan resto harus disediakan banner ataupun icon yang dapat menarik minat masyarakat atau perhatian masyarakat. Dan yang terakhir, untuk kondisi terakhir yaitu diperlukannya tindakan untuk meningkatkan penjualan agar omset dapat ditingkatkan. Untuk kriterianya yaitu diperlukannya inovasi penjualan dan promosi yang diberikan. Penyebabnya tidak adanya inovasi produk, strategi penjualan yang masih kurang, dan akan berakibat dapat mempengaruhi omset dan ketahanan usaha. Di sini kami dari kelompok 5 merekomendasikan pada resto ini yaitu perubahan inovasi dan strategi pemasaran harus dilakukan agar dapat mempertahankan usaha yang dijalani, serta memberikan inovasi produk dapat memberikan dampak seimbang bagi keberlangsungan usaha. Dengan penjualan, promosi dan tempat yang strategis dapat mempertahankan omset serta dapat meningkatkan omset setiap bulannya. Tindakan yang tepat akan menentukan arah usaha yang dijalankan, baik itu peningkatan ataupun penurunan. Dan materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh saya sendiri yaitu Berta Octavia. Kertas kerja utama pemeriksaan. Di The Best Meat Holy Resto, kertas kerja pemeriksaan
periode Mei 2024. Nama akun, kas di neraca awal di debit 3 juta, di kredit tidak ada. Perlengkapan usaha di debit 2 juta, di kredit tidak ada. Peralatan usaha di debit 5 juta, di kredit tidak ada. Pendapatan usaha di debit tidak ada, di kredit 24.350. Beban sewa gedung di debit 1 juta, di kredit tidak ada. Beban listrik di debit 500, di kredit tidak ada. Beban gaji karyawan 7 juta di debit 7.500.000, di kredit tidak ada. Beban operasional di debit 5 juta, di kredit tidak ada. Beban lain-lain di debit 3.500.000, di kredit tidak ada. Jadi jumlah dari debit yaitu bertotalan 24.350 dan kredit 24.350. Jadi dia balance, dia sama. Oke, untuk yang baik, untuk yang selanjutnya yaitu koreksi akun itu sama-sama tidak ada. Ada laba rugi, kas di debit tidak ada, di kredit juga tidak ada. Perlengkapan usaha di debit tidak ada, di kredit juga tidak ada. Peralatan usaha di debit tidak ada, di kredit tidak ada. Pendapatan usaha di debit tidak ada, di kredit ada 24.350. Beban sewa gedung di debit 1 juta, di kredit tidak ada. Beban listrik di debit 500, di kredit tidak ada. Beban gaji di debit 7.500.000, di kredit tidak ada. Beban operasional di debit 5 juta, di kredit tidak ada. Beban lain-lain 350 di debit, di kredit tidak ada. Jadi total dari debit yang dari 1.500.000, 750, 5.350, yaitu totalnya jadi 14.350. Di kredit 24.350. Jadi laba bulan berjalan yaitu 24.350 dikurangi 14.350. Jadi laba bulanan berjalan yaitu 10 juta. Jadi total semuanya 14.350 ditambah 10 juta, hasilnya 24.350. Jadi kredit sama debitnya sama. Baiklah, bagian neraca audit, kas di debit 3 juta, di kredit tidak ada. Perlengkapan usaha di debit 2 juta, di kredit tidak ada. Peralatan usaha di debit 5 juta, di kredit tidak ada. Yang lainnya kosong ya, seperti pendapatan usaha, sewa gedung, beban listrik, beban gaji karyawan, beban operasional, dan beban lain-lain itu kosong, cuman ada 3, yaitu kas, perlengkapan usaha, peralatan usaha. Jadi total dari debit yaitu 10 juta, laba bulanan berjalan di debit tidak ada, di kredit ada 10 juta. Jadi sama-sama 10 juta. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kami mohon maaf, kepada Tuhan kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.